JJ Radio semangatin harimu 105,1 Hits Up Your Life. Minum kopi udah, sarapan pagi udah, STNK, SIM udah, kunci udah, masker udah, hand sanitizer ada. Sip, siap-siap. Hai Surabaya, pagi. 105,1 JJ Radio Hits Up Your Life. Hai, selamat pagi teman JJ. Selamat pagi teman JJ. Seperti biasa ya, di pagi hari ini ada kita berdua yang bakal nemenin kamu. Yes. Di Hai Surabaya Pagi. Gimana nih pagi hari di hari kesekian puasa ya. Buat semuanya yang puasa harusnya tetap semangat ya. Ini masih pagi loh ya. Jangan sampai pagi hari ini udah ngeluh banget. Aduh aus, aduh lapar, aduh semuanya ya. Yang ngeluh itu mungkin sahurnya nggak dibangunin ya sama Ayang ya. Tiba-tiba aduh udah azan. Iya aduh tiba-tiba udah azan. Jadi azan subuh maksudnya. Lambat terus gitu ya. Ya ampun. Aduh. Pagi-pagi gini puasa udah macet-macetan berangkat buat cari cuan, Vi. Yes, benar banget, harus tetap semangat ya. Puasa semangat cari cuan ya, ditunggu THR-nya nanti ya. THR-nya harus lunas ya kata pemerintah ya. Bener, harus nih ya. Ini kayaknya April ini digadang-gadang harus semangat biar THR-nya turun nanti supaya pas lebaran itu cuannya banyak kan, jadi kayak happy gitu kan ya. Bener. Ini Okay. kita dapat THR nggak sih, Vi? Dapat ya harusnya. Semoga harusnya dapat sih ya. Setidaknya hampers lah ya. Oke, nah seru banget nih teman JJ. Pagi hari ini FYG bakalan temenin di Hai Surabaya Pagi dari jam 7 sampai jam 9 pastinya ya. Nanti kita bakalan kasih banyak banget informasi menarik buat teman JJ semuanya ya. Benar banget. Tapi sebelum itu kita pemanasan dulu sama lagu yang satu ini aja. All is here. And it goes like this. 105,1 JJ Radio Hits Up Your Life. 105,1 JJ Radio Hits Up Your Life. Your systems are offline. JJ Radio semangatin harimu 105,1 Hits Up Your Life. 105,1 JJ Radio Hits Up Your Life. Baru aja kamu dengerin temen JJ Ziva Magnolia, Peri Cintaku. Wow, versi terbaru dari lagunya Marcel, Peri Cintaku, yang di cover sama Ziva, yang mana langsung trending 1 di YouTube. Amazing banget. Ziva ini ya, dia itu membawain lagu yang dulunya itu gimana ya, udah terkenal banget gitu kan. Betul. Ini menjadi salah satu beban sendiri loh, Vi. Tapi dia sukses banget bawain lagu Peri Cintaku ini. Suaranya sopan banget di telinga. Sopan banget, suaranya sopan banget sih. Dan tau gak sih, ini versinya Ziva tuh kayak galaunya makin dapat banget gitu gak sih? Yes, dengan karakteristik suaranya Ziva yang vibranya tuh luar biasa banget kan ya. Itu bikin kita makin galau banget dengerin lagu Peri Cintaku gitu kan. Kemarin dia bawain lagu Peri Cintaku pas audisi di Indonesian Idol ya kan. Sekarang di cover bener-bener ada video klipnya dan langsung trending 1 dong di YouTube dong. Luar biasa emang sih Magnolia ini ya. Setelah dia itu vakum beberapa tahun ya kan, 2021 bareng Rizky Febian kan. Yang dia terakhir itu lagunya apa, Vi? Ini mulai melukis indah, benar. Tapi emang si Peri Cintaku ini lagu yang dalam banget, dimana ini menceritakan tentang cinta beda agama. Waduh, bener banget sih, ini dalam banget sih. Terpisahkan bukan oleh jarak ya, tapi oleh iman gitu. Bener, ini istilahnya udah kayak terhalang oleh tembok yang tinggi banget gitu kan. Bener. Tapi kamu pernah alami gak sih namanya cinta beda agama gitu? Karena semuanya itu tergantung background kali ya. Kalau dari aku sih backgroundnya memang yang dari keluarga yang kayaknya kalau misalkan pacaran yang kita memikirkan udah sampai ke jenjang yang lebih serius ya, itu nggak bakalan boleh. Jadi nggak mau nyoba sih. Karena udah tahu endingnya, ngapain kita coba gitu. Iya nggak sih? Tapi ada gitu loh yang sudah tahu beda agama tapi masih digas aja. Ya siapa tahu kan, mungkin dari mereka kan mikirnya di awal kayaknya bakalan ada yang mau ngalah nih, entah dia gitu atau ya. aku. Ternyata endingnya gak ada yang mau ngalah gitu. Tapi ada yang ini, Vi, istilahnya bilang gak apa-apa lah, kita toleransi gitu kan. Ini kan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, Indonesia kan. Lagi-lagi kan tergantung background, lagi-lagi tergantung orangnya masing-masing. Menganggap sebuah agama itu seperti apa, dan menganggap sebuah percintaan dengan beda agama itu seperti apa, itu beda-beda kayak gitu. Jadi gak bisa disamain ya, masing-masing, bener-bener. Kita gak boleh ngejudge sih, itu beda-beda tergantung orangnya. Kayak ngejalanin mereka
gitu kan. Banyak Benar. juga kok yang ngejalanin beda agama tapi berhasil. Iya. Contohnya kayak Marcel berhasil kan sampai sekarang. Benar. Sampai lagunya bener-bener Pericintaku ini booming banget sekarang kan, dia berhasil ngejalanin itu. Jadi Iya, beda-beda masing-masing jadi lah. tergantung orang pribadinya masing-masing. Pribadinya juga. masing-masing, benar. Tapi nggak perlu digembor-gemborin kan dengan Yes dalih dong. toleransi lah, apalah. Nggak perlu, nggak perlu. Ya. Diem aja, diem baik gitu kan. Kayak Christian Sugiono sama Titi kan, nggak tahu tuh siapa yang pindah kan, nggak tahu agamanya apa, tapi langgeng-langgeng aja sampai sekarang kan. Christian Gitu. Sugiono yang Jepang itu bukan? Bukan. Ya, Bukan. Mereka kan beda agama. Cuman kan kita nggak tahu siapa yang pindah, ngejalaninnya bener-bener masih dalam agamanya masing-masing apa gimana, nggak ada yang tahu. Tapi langgeng sampai sekarang. Iya. Urusannya masing-masing aja. Udahlah teman gitu. JJ, mau toleransi, kolaborasi ataupun bahkan selebrasi urusan kamu lah ya. Urusan kamu lah ya, nggak apa-apa yang ngejalanin kamu kan ya. Urusan di dunia, di akhirat kamu sendiri yang ngejalanin kan. Benar. Jadi udah nggak usah ngejudge mau dia pacaran beda agama atau apa, orang kamu nggak nafkain dia, ngapain bingung-bingung ngurusin hidup orang gitu Kalau kan. Evi kan tadi sudah prinsip ya, kalau misal dari keluarganya kembali lagi ya nggak bisa Nggak seperti itu ya. mungkin. Sama Jadi- halnya seperti aku, kalaupun aku sendiri yang namanya pernikahan itu adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Bener Jadi kan? kembali lagi kan ya. Jadi balik lagi, nggak apa-apa beda agama, beda jarak itu nggak apa-apa, asal beda kelamin aja. Info update, lagu hits, musik dan film cuma di JJ Radio 105,1. Hitskan duniamu. Teman JJ yang lagi di jalan, hati-hati ya. Hits and Play JJ Radio Surabaya 105,1. Hits up your life. 105,1 JJ Radio Hits Up Your Life. Buat kamu temen JJ yang bingung cari tempat buka puasa bareng keluarga, yang gak ngantri gitu kan, dan bisa all you can eat, bisa bebas ngambil makanan apa aja. Di bulan Ramadan ini, Quest Hotel Darmo Surabaya menyediakan paket berbuka puasa dengan tema Ramadan di Quest temen JJ. Mulai dari harga Rp89.000 net per orang, kamu bisa menikmati aneka macam makanan yang disajikan dalam bentuk all you can eat buffet temen JJ. Dengan pilihan menu hidangan mulai dari takjil, main course hingga dessert yang lengkap dan berbeda setiap harinya. Kalau misal kamu pengen private buka bersama temen JJ juga bisa, yaitu start dengan harga Rp99.000 net. Dan tempatnya ini ada di lantai 3 venue Semeru Quest Hotel Darmo Surabaya. Kenapa kok private atau bisa dikatakan VIP? Karena di venue di lantai 3 ini adalah tempat ruangan meeting yang baru direnovasi. Jadi mulai dari desain interiornya udah pasti enak banget. Kalau penasaran kamu langsung aja main-main ke Quest Hotel Darmo Surabaya temen JJ. Kalau misal kamu bareng-bareng rame-rame, ini Quest Hotel Darmo juga menyediakan promo menarik, yaitu beli 10 gratis 1 temen JJ. Untuk setiap pembelian menu buka puasa buffet di setiap harinya selama bulan Ramadan. Untuk informasi pemesanan langsung aja dikepoin ya Instagramnya @quest_surabaya_hotel. Puasa berkah dengerin JJ Radio aja. Puasa berkah dengerin JJ Radio aja. Baru aja kamu dengerin temen JJ Tiara Andini, Janji Setia. Wow, lagu terbaru dari Tiara Andini yang selalu bikin trending topik ya di TikTok, di Instagram, di YouTube semuanya ya. Luar kan? biasa ya calonnya Alsat ini. Ya Aduh, ampun. Mama Shellen, ya ampun, makin hits aja. Tapi ya kalau ngomongin Tiara Andini ya, tiap kali dia ngeluarin lagu single terbarunya dia yang bumbu-bumbunya itu tetap bumbu-bumbu percintaan, itu langsung kayak trending topik gitu loh. Bener. Langsung hits banget di TikTok, jadi sound di TikTok di beberapa kata-kata galau-galau kayak gitu biasanya. Yang aku suka save juga sih biasanya. Gitu. Emang lagu yang satu ini tuh relate banget gitu kan, apalagi bahas soal yang namanya percintaan, yaitu Janji Setia. Entahlah. Janji Setia, oh my god. Ini tuh ceritanya tentang apa sih sebenarnya lagunya? Tentang sebuah hubungan yang dialami dua pasangan, pria dan wanita yang pastinya, yang dia itu sama-sama janji untuk selalu bersama bareng-bareng berdua gitu. Wow, tapi ya kalau ngomongin masalah janji-janji kayak gini, takut nggak sih? Takut nggak bisa ditepatin gitu, bener.
benar. Kan kalau misal kata anak zaman sekarang ini jangan gampang janji-janji. Bener banget. Kalau misalkan masih belum siap ya untuk apa ya janjinya itu tuh masih belum siap kayak bener-bener diterapin banget gitu loh. Udah mending gak usah janji-janji ya. Bener. Apalagi kamu janjinya di atas spray. Apa tuh maksudnya gimana sih? Ya ampun, Nggak, aku ngelek maksudnya banget karena gimana lapar ya? sih. Ngelek karena lapar sih sebenarnya ini ya. Janji setia ini kayak apa ya? Menceritakan tentang cinta seseorang, Vi. Kayak istilahnya mereka janji terus mencintai satu sama lain meskipun jarak yang memisahkan. Oh, LDR ya Bener. ceritanya ya. Tapi yang ngomongin masalah LDR itu memang susah loh ya. Percaya yang pertama ya kan. Percaya kan udah susah ya. Kita deket aja percaya itu udah susah banget, apalagi kalau jauh gitu kan. Bener. Jadi harus dilandasi kepercayaan. Benar. Dan itu gak gampang ya ampun. Kamu cuma bisa ngingetin makan tapi dianya makan sama yang lain. Jangan Tuh sampai kan. dong. Susah, Aduh, bikin Vi. sedih Kamu cuma banget. bisa ngingetin aja video call gitu-gitu. Tapi yang nemenin itu pasti selalu menang daripada yang bener. cuma di chat doang. Bener gitu. bener yang emang ada di samping tuh yang emang selalu menang ya, daripada Iya. cuma virtual ya nggak sih? Bener ya ampun. Aduh. Lagu ini tuh gimana ya? Istilahnya janji setia, menjaga hati, percaya sama kekasihnya. Bener. Karena kepercayaannya itu nomor satu. Betul banget. Tapi ya nggak ini sih nggak jarang juga ya banyak yang berhasil kok ketika LDR gitu. Tergantung pribadinya masing-masing aja. Iya. Kalau emang dari awal udah ada tujuan kan pacarannya, walaupun LDR tujuannya emang udah oke lah ke depan mau bla 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 gitu kan ya. Dan mereka udah komitmen gitu kan antara satu dengan yang lain ya Iya. kan. Bisa menyesuaikan. Ya jadi buktinya kan. Jadi tergantung pribadinya aja bener. masing-masing. Kalau misal pribadinya seperti teman saya ini, yang pusatnya mana? kuat, cabangnya banyak. Perkuat pusat, perbanyak cabang Yes, ya kalau bener. yang ini ya. Bener-bener. Sampai dianya tuh bilangnya dikira dia tuh rumah, Iya. padahal ya bukan rumah. Padahal Ya, kos-kosan ya kan. bener rumahnya satu, kos-kosan banyak, bisa check in juga. bener. Kalau ngomongin masalah percintaan itu tergantung pribadinya masing-masing ya. Kalau emang udah sayang banget ya udah perjuangin, kalau enggak ya udah tinggalin. Bener, bilangnya cuma dua itu ya teman JJ ya, halalkan atau tinggalkan. Waktunya kamu dengerin Oasa Hati bareng Ustadz Marzuki Imron. Terus kalau 10 malam terakhir itikafnya gimana Ustadz? Betul memang bahwa iktikaf itu sunnahnya di masjid. Contohnya memang ada di masjid. Iktikaf itu artinya kan berdiam diri, berhenti di masjid atau di sekitar serami masjid kan gitu. Nah terus bagaimana Ustadz dengan keadaan sekarang? Ya sudah, kalau memang kita pengen itikaf saja di rumah. Tapi kan Ustadz tidak bisa khusyuk kayak di masjid. Kalau begitu kita jadikan rumah kita seperti masjid. Kita buat suasana rumah kita seperti suasana masjid. Suasana kayak gimana Ustadz? Suasana yang ada ketika di rumah itu seperti suasana masjid. Kalau masjid suasananya ada murotal, ada zikir, maka kita buat rumah kita ada murotalnya, ada zikir. Kita nyalakan suara-suara murotal, kita nyalakan suara-suara zikir, kita nyalakan suara-suara sholawat. Supaya apa? Supaya rumah kita benar-benar seperti masjid. Jadi suasananya, feel-nya seperti kita lagi di masjid. Syukur-syukur kalau Anda punya TV kabel, nyalakan nyalakan siaran dari Masjidil Haram yang dulu itu kan mesti ada rekaman-rekamannya itu, atau cari di YouTube. Itu nanti rumah Anda feel-nya kayak masjid. Maka jangan jadikan alasan dengan adanya wabah dan kita tidak bisa ke masjid ini, kita tidak bisa itikaf. Ya lakukan saja di rumah. Buat rumah Anda seperti masjid. Maka sebelum sampai 10 hari terakhir besok ini, sekarang kita mulai men-set rumah kita supaya rumah kita itu feel-nya, rasanya seperti masjid. Supaya kita bisa beribadah dengan anak istri kita di masjid. Jadi mulai sekarang ayo kita latih meletakkan rasa masjid di rumah kita. Kita buat rumah kita seperti kita beribadah khusyuk di masjid. Semoga Anda sudah mulai bersiap-siap sekarang sehingga 10 hari berakhir besok Anda bisa iktikaf di rumah dengan khusyuk. Baru aja kamu dengerin Oasa Hati bareng Ustadz Naruto Marzuki Imron. Hitsnya Ramadan 105,1 JJ Radio. Hits worldwide. Hits News 105,1 JJ Radio Hits Up Your Life. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat penyaluran kredit usaha rakyat untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Tengah sebagai yang terbesar se-Indonesia. Usai mendampingi Gubernur Ganjar Pranowo di rapat koordinasi daerah dan pleno TPK Ades Jawa Tengah di kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang pada Selasa 22 Maret 2022, Kepala OJK Regional 3 Jateng DIY Aman Santosa mengatakan capaian kredit UMKM di Jateng melebihi capaian permintaan nasional. Ini kan merupakan suatu gambaran bahwa kita sudah cukup baik dalam melaksanakan akses keuangan bagi
masyarakat. Cuman memang kita harus evaluasi, jangan-jangan ada ruang-ruang yang masih bisa diperbaiki untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya ini perbankan memang perlu lebih proaktif agar supaya masyarakat yang tidak terlayani bisa terlayani dengan baik. 105,1 JJ Radio Hits Up Your Life. Ramadan Hits ditemenin JJ Radio. Ramadan sejuk di hati, Ramadan sejuk di telinga. Ditemenin program spesial teman JJ Ramadan Hits. Mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu bakal ada ngabubur hits dari jam 4 sore hingga jam 6 malam. Bakal ada tip puasa Ramadan, oase, buka puasa bareng, dan tentunya ada banyak lagu-lagu hits religi yang bakal nemenin dari buka puasa hingga sahur. Ramadan Hits JJ Radio sponsor by Garnier, Quest Hotel Darmo Surabaya, Cheers Water, Pop Hotel Diponegoro, Transvision, Hotel Neoplas Waru Sidoarjo, Gunawangsa Manyar, dan Bang Wuri Saudara Surabaya. Puasa berkah, dengerin JJ Radio aja. Hai Surabaya Pagi, masih barengan dengan Aji Evi in the morning. Yes, benar banget teman JJ. Yang pasti di bulan puasa ini kan semuanya punya rutinitas masing-masing. Yups. Sama halnya seperti aku, Vi. Kalau misal lagi puasaan kayak gini, aktivitasnya itu bisa dibilang repeat, hampir repeat sih ya, nggak tiap hari repeat gitu kan. Yang pertama kan bangun sahur gitu. Dan itu yang pastinya aku bangunnya nggak mepet sama yang namanya jam imsa. Jadi kalau misal jam 4 untuk imsanya, aku udah bangun jam 3, Vi. 1 jam sebelum itu ya berarti. Bener. Ya. Di situ aku bisa persiapan. Yang pertama makan secukupnya. Entah itu makan makanan yang bisa mengenyangkan perut gitu loh, Vi. Kalau misal aku punya kue-kue atau jajan yang sekiranya bakal ngiler kalau dilihat pada siang hari, aku makan waktu sahur. Oh gitu. Seperti kayak coklat gitu kan. Bener. Gitu kalau aku. Bener sih. Tapi kamu tipe orang yang kalau sahur makannya banyak gak sih? Enggak. Iya, lumayan. Oh banyak, lumayan ya. Lebih banyak kan pas sahur gak sih daripada pas buka puasa? Iya, karena sahur itu bener-bener harus banyak banget. Karena kan aku gak makan malam, Vi, orangnya. Jadi bener-bener kayak lapar banget gitu loh. Oh iya, bener sih. Kadang-kadang memang kita gak boleh ya bangun kayak terlalu mepet gitu loh. Biar santai-santai aja. Makannya biar santai. Kalau misalkan makan yang kita santai kan, itu kayak apa ya, bikin kenyangnya itu juga nggak cepat gitu loh, lebih enak kan proses pencernaannya juga gitu. Kalau makan terburu-buru itu kan juga nggak bagus, nantinya kan bisa cepat gendut. Bener, buncit juga kayak gitu. Jadi santai aja gitu. Rutinitasnya setelah itu pasti ini kan nunggu sholat subuh kan. Iya, jadi langsung kalau misal udah selesai makan ya, udah persiapan ambil air wudhu, langsung aku berangkat ke masjid atau musola. Wow, pinter banget. Sambil nunggu adzan kan ya, kita sholat tahajud dulu 2 rakaat. Ya ampun, siapa itu biar sih? Nggak males, ya ampun. Para jomblo-jomblo di sini yang lagi cari cowok ya, yang rajin sholat nih, ada temen aku gitu ya. Entahlah, sholat aja nggak pernah telat, apalagi kamu. Abis itu kamu biasanya tidur lagi nggak? Iya, setelah jamaah sholat subuh pulang kan, ngaji dulu sebentar, habis itu baru istirahat. Kalau misal nggak males, kita sempetin olahraga sebentar gitu. Oh, stretching ya, stretching bentar-bentar ya. Tapi godaannya emang ngantuk banget sih. Ngantuk banget karena kan udah bangun jam 3 ya kan. Abis subuh paling-paling ya sampai jam 5 kadang-kadang kan ya gitu. Sampai jam 5 kadang-kadang udah ngantuk banget, pasti tidur sih. Tapi kalau misal ada yang nemenin buat jalan sih oke ya. Semangat banget gitu kan. Aduh, inget puasa ya. Tahan nafsu, tahan mata ya kan. Ya, kan jaga mata, jaga mulut, jaga hati. Ya, jaga semuanya ya. Jaga semuanya. Tapi kan gitu. Olahraga juga salah satu dari ibadah, Evi. Iya sih. Tapi kan lebih baiknya juga kalau bukan mukrim ya jangan terlalu deket-deket gitu ya kalau puasa gitu kan ya. Harus tetap gitu. ya menjaga. Menjaga semuanya ya kan. After itu biasanya kita melanjutkan aktivitas nggak sih? Kalau after mungkin yang kerja kantoran ya kerja gitu kan ya. Mungkin kalau kita di sini yang memang siaran kan. Kita siaran kan ya. Jadi ya tidur lagi sih, kalau aku tidur lagi, habis itu berangkat nanti siaran. Habis siaran ya pasti biasanya kegiatan lainnya, entah ada kegiatan apapun itu sampai nanti menuju ke buka puasa. Benar. Gitu kan. Kalau ngabuburitnya kita sih biasanya ya untuk saat ini kalau dari kita berdua sih ya di sini lebih banyak ini enggak sih, ketemu klien. Benar. Silaturahmi lah ya, visit lah ya ke hotel-hotel gitu kan ya. Menjalin untuk menjalin kerjasama juga, benar. Itu ngabuburitnya kita. Jadi ngabuburitnya kita di sini tuh nggak boring gitu. Benar. Yang penting jangan rasan-rasan ya. Jangan dong, itu diselipin dikit-dikit gak apa-apa ya. Namanya bumbu kan itu.
Bumbu itu nggak masalah dikit-dikit, tapi inget jangan banyak-banyak karena sekarang lagi puasa. Tahan-tahan dulu gitu ya. Benar, yang paling penting adalah tetap kamu harus tetap menjaga yang namanya imun saat puasa ya. Oh, benar banget. Makanya itu kalau misalkan kita lagi sahur ya, mungkin kasih vitamin lah buat tubuh kita. Entah minum ada vitamin kayak obat-obatan kan ada yang vitamin tuh kayak gitu, atau nggak gitu sih mungkin aku lebih minum yang ini sih kayak minum-minuman kayak susu atau jus kayak gitu tuh selalu kayak hindari gitu. jajanan sembarangan ya. Kalau misal yang pedas-pedas yang di tenggorokan bikin sakit itu jangan. Benar. Itu dihindari. Terus yang kedua adalah cukupin kebutuhan air. Ini kan penting banget kan? Iya, benar. Karena itu yang nanti selama hampir seharian kan berpuasa. Imunnya kita biar kuat juga, biar nggak dehidrasi lah. Karena kalau misalkan puasa ya seumuran kita ini kan ya, kalau nahan lapar itu bisa banget. Bisa. Tapi aus sih biasanya memang kayak kerasa banget gak sih, tenggorokan kering tuh nanti kayak langsung batuk gitu loh. Benar. Apalagi cuaca Surabaya tuh sekarang kan panas ya kan gitu. Jadi ya itu sih memang minum airnya harus dibanyakin. Minimal 1 hari seliter gak sih? Iya. Seliter kan. 8 gelas ya. Berarti memang kalau misalkan nanti sahurnya nggak terlalu banyak, nanti pas buka harus minum air putih yang banyak. Yes. Yang pastinya juga selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Jangan sampai kamu kekurangan yang namanya istirahat. Jadinya malah lemas dong. Udah puasa kurang istirahat, udah jarang olahraga, mageran. Waduh, lengkap wis. Iya, lengkap udah lah ya. Udah pasti lengkap banget. Yang pasti ya kalau ngomongin masalah puasa ya, kita harus banyakin kegiatan sih. Karena kalau kita puasa banyakin kegiatan itu benar-benar nggak kerasa banget gitu. Kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain di rumah, iya sih memang dari agama Islam juga kan bilang kalau misalkan puasa banyak tidur tuh juga nggak masalah gitu loh. Cuman dari buat kita sendirinya tuh nggak bagus gitu loh. Jadi kayak malah males, jadi kayak lemes. Mending kita kegiatan benar-benar nggak kerasa soalnya. Bener, apalagi di samping kerja kan, tiba-tiba udah maghrib. Udah maghrib, besok lagi udah sahur lagi gitu kan ya. Nggak kerasa besoknya udah lebaran gitu kan. Ya masih ya teman JJ juga ya. Harapan kita semuanya di sini di bulan puasa ini dengan kondisi seperti ini ya masih sama. Cuman alhamdulillah sekarang juga udah lebih membaik ya untuk semua kondisinya di era pandemi ini. Ya jaga kesehatan selalu lah ya. Pastinya kita pasti temenin kamu ya sampai nanti jam 9. Betul. Buat kamu yang mau request lagu-lagu juga boleh loh ya Vi ya. Langsung aja yang lagi dengerin di aplikasi Joox bisa langsung aja. Salam-salam juga boleh. Salamnya buat siapa? Langsung aja ditulis di komen dari Joox-nya itu ya. Betul banget. Request lagu Ramadan juga tenang aja kita bakalan puterin ya kan. Dan jangan lupa mungkin sapa-sapa di Joox ya. Nanti kenalin namanya siapa, dari mana, supaya nanti kita bisa lihat juga di sini. Bener banget. Pokoknya langsung aja ditulis di situ ya. JJ Radio semangatin harimu 105,1 It's Up Your Life. Nah temen JJ, ini ada kabar terbaru banget dari PT KAI Indonesia nih ya. Ada kabar terbaru buat kalian-kalian semuanya yang rencananya tahun ini pengen mudik. Yes, ini kabar bahagia ya. Setelah kemarin pemerintah menjadwalkan mudiknya ditambahin kan Vi. Ditambahin lumayan loh sekarang loh ya, nggak kayak kemarin loh ya. Jadi tambahin lagi, bahkan PT KAI siap ngasih kamu untuk angkut sepeda motor gratis buat mudik temen JJ. Wow, luar biasa banget. Jadi motornya bisa dimasukin gerbong? Iya, jadi ini salah satu upaya untuk biar nggak membludak gitu kan yang di jalanan, biar pemudiknya itu supaya lancar gitu katanya. Betul. Nah, yang pastinya juga ya teman JJ ya, dari PT KAI ini adalah salah satu gebrakan baru juga ya, bersama juga dengan Menteri Perhubungan juga ya. Benar. Betul. Dan ini katanya tadi aku juga bilang kalau misal yang gratis itu sebenarnya motornya aja Vi. Oke. Untuk penumpangnya tetap bayar tiket. Oke, bener-bener. Tapi kan tiketnya kan sesuai dengan harga tiket biasanya. Iya Maksudnya dong, kita kemana tetap. ya udah. Sekarang kalau kita ngomongin masalah tiket ya, istilahnya juga masih worth it banget gak sih kalau kita naik kereta? Bener. Tiketnya tuh masih ekonomis banget gitu. Tergantung sih sebenarnya, tergantung mau naik yang eksekutif, bisnis atau yang mana. Iya. Kayak gitu. Tapi lumayan loh. Sekarang motornya udah bisa masukin gerbong itu. Kan enak juga. Jadi udah gak perlu bayar kan. Biasanya kalau misal mau paketin motor gitu kan, dimasukin ke kereta kan harus bayar. Bener. Nah ini gak perlu bayar, tinggal langsung aja bayar untuk tiketnya. Naiknya aja, naik penumpangnya aja maksudnya ya gitu. Jadi gratis untuk motornya teman JJ. Jadi kamu gak perlu capek-capek gitu kan
nyetir jauh-jauh, Bener. tinggal duduk aja di kereta. Tinggal duduk aja di kereta, datang-datang di stasiun, udah deh motornya tinggal dikeluarin. Kurang enak apa gitu kan? Kurang enak apa? Kalau PT KAI sudah ngasih kamu mudik gratis dengan sepeda motor dengan diangkutin ke kereta, kamu pengen gratis apa lagi selain sepeda motor yang digratis? Ada nggak sih gratis jodoh gitu yang bisa dibawa buat unjung-unjung, ampun. unjung-unjung, buat ini ke rumah saudara-saudara pas Lebaran gitu kan? Biar nggak ada yang nanyain nikah kapan gitu kan? Barangkali ada gratisan jodoh juga aku mau sih. Ada gitu. ya, kamu jodoh gratis lelesan gitu mau? Lelesan, jangan lelesan dong. Apa itu lelesan Apa gitu ya, bekas-bekas gitu loh. Jadi kayak temen aku kan, dia Kenapa bilang tuh? gini, kok ono ele-elean ah kayak. Kalau jodoh sih gak mau sih. Kalau jodoh aku gak mau ele-elean sih. Kalau jodoh aku gak mau ele-elean sih. Bener. Kayak sementara. Gak mau sih buat sementara ele-elean gak mau sih ya Jus ya. Sorry ya gitu. Aduh. Tapi ini bener-bener puasa gak kerasa banget loh. Sekarang aja udah hari Minggu kedua ya. Bener gak sih udah minggu kedua aja gitu. Bentar lagi nih udah lebaran gitu kan. Tapi lumayan nih buat kalian semuanya yang rencananya tahun ini mudik lebaran. Lumayan loh pemerintah ngasih jadwal mudiknya beberapa hari kan. Bener. Gitu. Jadi ada waktu lah buat berkunjung ke keluarga yang lagi ada di luar kota. Mungkin beberapa tahun belakangan ini ada beberapa pihak yang memang susah banget buat pulang kan. Ya, karena Covid juga sebelum-sebelumnya gitu. sama pemerintah kan emang ketat banget kan peraturannya. Bener. Nggak boleh mudik, harus tetap stay di tempat. Bahkan juga ada beberapa kantor yang emang benar-benar melarang untuk karyawannya mudik gitu. Betul banget. Tapi walaupun boleh mudik juga untuk beberapa standarnya tetap diketatin juga sih. Contohnya misalkan untuk penerbangan udara harus pakai PCR atau antigen dan juga diwajibkan untuk vaksin booster nggak sih? Kalau nggak Benar. salah ya Ya. gitu. Jadi memang untuk beberapa hal yang berhubungan dengan protokol kesehatan tetap dianjurkan nomor 1 banget sih. Tapi untuk pelonggaran kayak kemana-mana boleh pulang, ada cuti yang beberapa hari itu sekarang udah dilonggarin banget. Yes. Gitu. Kalau misal kamu mau pulang ke kampung halaman, yang paling penting dompetnya harus tebel ya. Nanti kamu harus ngasih ampau buat saudara-saudara. Ponakan. Bener banget. Gak apa-apa gak bawa jodoh. Yang penting cuannya mah banyak di dompet. Ya gak sih? Apa lah ya, yang penting ganteng dulu, duitnya banyak, aman Duitnya lah ya. Aman lah ya, tenang aja, aman. Hidupmu aman, gak bakalan dijas sama emak-emak di rumah. Temen JJ mau request lagu? Langsung aja ke 0815 5550 123 di JJ Radio Hits Up Your Life. JJ Radio semangatin harimu 105,1 Hits Up Your Life. Masih bareng Aji dan juga Evi di Hai Surabaya Pagi temen JJ. Puasa-puasa gini sebenarnya nggak mau gosip sih. Tapi yang mau kita obrolin sekarang ini bukan gosip sih. Ini kita bacain aja di artikel gitu kan ya. Ada beberapa kabar terbaru dari kasus trading yang lagi marak diperbincangkan di Indonesia. Entahlah. Kalau misal ini ya, aku ingat-ingat peribahasa gitu loh Vi. Kalau biasanya pria-pria gitu bilangnya kan harta tahta wanita. Tapi kalau yang ini beda. Apa tuh? Harta tahta disita. Harta tahta disita ya, bener banget. Nggak tahu kenapa ya sekarang yang berhubungan sama saham, yang biasanya suka ngobrolin saham, sekarang pas nongkrong udah nggak saham lagi yang diobrolin, udah balik Mobile Legend lagi sih. Oh gitu ya? Udah nggak ngobrolin saham lagi enggak sih, sih. bener. Aku tetap kripto Bener. sih. Oh tetap kripto ya, Oke. Kayak semuanya sekarang tercakut nggak sih dengan adanya masalah saham-saham. Bener. Banyak banget lah gitu. Kabarnya nggak selesai, malah semuanya kena. Iya, Siapa bahkan aja tuh artis? mantannya kena loh. Bahkan mata-matanya kena. Siapa aja tuh artis yang gak kena sekarang Ya kan? ampun. Dia kayak gak minta uang, kayak maksudnya ya mungkin ada beberapa pihak-pihak ya. Contohnya misalkan kayak kemarin Doni Salmanan, Indra Kents, kita sebut aja Reza langsung Arab ya. gitu ya. Reza Arab kan memang punya nama kan, dia kan punya nama gitu kan. Si Doni Salmanan ngasih duit lah ke dia. Ya mungkin anggapannya dia dengan ngasih duit ke si Reza Arab,
dapat exposure dong dia dong. Bener. Reza Arab kan selebgram gitu kan. Dia lumayan nge-hype juga di antara anak muda. Iya kan? Reza Arab sekarang yang kena getahnya. Diperiksa ya. Kasihan banget loh ya. Terciduk juga dong Kalau gitu. misal uangnya sudah nggak ada ya Via, Bener. sudah habis. Terus Kasihan kira-kira yang dong. dibalikin uang apa dong? Bener ya, uangnya sendiri jatuhnya yang dibalikin. Dia nggak minta, dikasih gitu aja gitu kan. Akhirnya dia kena juga gitu. Bener. Banyak banget yang tercakut. Leslar, ada juga beberapa pihak juga gitu. Dan sekarang juga yang lagi panas-panasnya juga kemarin yang Indra Kents belum selesai, sekarang mantannya ikut-ikutan. Mantan atau masih pacar sih, Wak? Ya ampun, ini mantan ya. Istilahnya dia bilang sudah udahan. Oh, udah Tidak ada udahan. hubungan Oh. apa-apa. Gak jadi dong nikahnya, kan kemarin udah dikasih cincin, udah tunangan di pantai-pantai. Ya, itu bukan endorse ya. Aduh, bukan endorse sih katanya sih. Udah tunangan di pantai-pantai, di kapal-kapal pesiar tuh kemarin tuh ya. Sekarang nggak jadi dong Ya nikahnya berarti ya. bukan jodoh ya kalau nggak jadi ya. Bener. Tapi Vanessa ini katanya juga dia pembelaan kan, Oh. karena dia bilangnya dari keluarga yang mampu, bahkan ya nggak mau dapat harta dari Indra Yes. Kents gitu loh. Oh, I see, benar. Tapi mungkin dari beberapa pihak juga ya, mungkin dari pihak kepolisian atau dari netizen atau beberapa masyarakat Indonesia ngelihatnya memang selama ini kan brandingnya Indra Kents kan memang selalu sama pacarnya, sama si Vanessa kemanapun itu. Nggak tahu itu gimmick, nggak tahu itu settingan atau gimana. Tapi yang kita lihat selama ini kan seperti itu, Yes. gitu kan. Mulai dari liburan bareng, ya kan, beliin tas-tas branded, barang-barang branded buat pacarnya, Murah gitu kan. banget. Murah banget sekarang dibui banget gitu ya. Murah banget Ya gitu kan ya. ampun. Gitu. Makanya ya nggak salah dong kalau dia diperiksa. Benar. Kan selama ini dia pacarnya udah lama juga gitu loh. Bahkan sebelum dia ditangkap kan mereka masih pacaran gitu loh. Yes. Jadi dari pihak kepolisian meriksa dia juga nggak ada salahnya. Karena memang dia ada sangkut pautnya mungkin selama ini, entah nanti ke depannya ya dia ikutan atau enggak. Cuman kan untuk saat ini kan masih dalam proses pemeriksaan juga gitu. Jadi ya jangan nyalahin polisi kalau diperiksa. Benar. Karena emang udah seharusnya nggak sih? Karena selama ini kita lihatnya juga Indra Kents ya sama Vanessa. Ya dibuktiin gitu. aja kan. Istilahnya diperiksa itu nanti kan bisa dilihat mana yang benar, mana yang enggak. Istilahnya di cross check dulu. Bener dong. Jadi nggak langsung ditangkap. Kalau Bener. emang kamu dituduh bersalah ya udah kamu selesaikan gitu kan. Bener banget. Kalau ngomongin masalah Vanessa sekarang pembelaan klarifikasi ya itu haknya dia kali ya. Ada pembelaan kan itu haknya dia. Tapi kan untuk seperti apa nanti ke depannya, bener atau enggaknya kita lihat aja. Biarin polisi yang meriksa gitu ya. Yes, Kita sudah. netizen udah komentar aja gitu ya. Nah, karena sudah ada pihak yang berwenang kan untuk mengurusi kasus yang seperti ini. Ya Bener. udah Levi, udah ya kita sekian dulu nge-review kehidupan orang. Nggak baik kalau misal kita terusin. Gak baik kalau misalkan kita terusin. Udah mending kita chat Rafathar aja ya. Rafathar main saham yuk gitu. JJ Radio semangatin harimu 105,1 Hits Up Your Life. Puasa berkah, dengerin JJ Radio aja. Jangan lupa follow sosial media JJ Radio ya. Instagram @JJRadioSBY, Facebook @JJRadio Surabaya. 105,1 JJ Radio Hits Up Your Life. Wow, teman JJ terima kasih banyak udah dengerin kita di 105,1 Hai Surabaya Pagi barengan AJF in the Morning. Terima kasih banyak buat teman JJ yang sudah stay tune ya, nemenin kita dari jam 7 sampai jam 9. Betul banget. Tadi kita udah kasih banyak banget informasi menarik ya di bulan puasa ini. Khususnya juga tadi udah ada info mengenai tempat-tempat yang cocok lah ya untuk buka puasa. Buka puasa, Betul. ngabuburit tentunya ya. Dan juga ada info-info menarik lainnya yang pastinya terima kasih banyak buat kamu yang sudah stay tune terus di 105,1 J Radio Surabaya. Yang sudah stay tune juga di aplikasi Juk. Terima kasih banyak ya temen JJ. Benar, temen JJ jangan lupa ya selalu jaga kesehatan di puasa kayak gini supaya nanti kita di bulan supaya nanti kita di Lebaran juga fit tetap ya, harus tetap fit juga dan selalu bahagia juga, jadi harus dijaga kesehatannya ya. Benar banget ya, apalagi yang namanya Lebaran tinggal beberapa minggu lagi. Tinggal ya. beberapa minggu lagi Jangan adalah hari kebahagiaan kita semuanya ya. Benar, jangan sampai kamu sakit ya. Jangan sampai sakit Nanti kalau dong. misal kata orang-orang kamu nggak ikut Lebaran kalau misal sakit. Iya dong, sayang banget gitu. Thanks yang udah dengerin pokoknya ya. Jangan lupa selalu teman kita berdua ada AJV in the Morning ya di Hai Surabaya Pagi dari jam 7 sampai jam 9. Yes,
ketemu lagi besok ya teman JJ di jam yang sama di program yang sama juga. Kalau gitu Ajis Muhammad pamit. Evi juga pamit. Bye bye. Puasa berkah, dengerin JJ Radio aja. JJ Radio semangatin harimu 105,1 Hits Up Your Life.